Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 10 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 10 Maret 2025. Oke, aku lihat di sini nampaknya kamu dengan dia ini hubungannya mungkin masih dalam tahap pertemanan ya. Teman tapi mesra ataukah memang teman tapi sudah berharap ya, banyak berharapnya atau gimana. Intinya di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang mungkin masih dalam tahap teman, tapi dia ini jujur sebenarnya kalau mau jadi kalau dia ini memang teman itu menjadi teman yang berbahaya. Kenapa? Karena dia orangnya kasar, orangnya agresif. Terus itu juga orang yang selalu membiarkan dirinya itu dikuasai oleh emosi. Jadi kalau misalkan dia menilai sesuatu dan menurut dia itu tidak srek gitu ya di hati dia atau secara logikanya dia, sepemikirannya dia gampang emosi, gampang marah, gampang cut off ya, pokoknya emosian gitu. Bahkan orang ini atau si dia ini gampang banget kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah-masalah sepele ya, seperti itu. Terus itu juga kalau misalkan kamu mengharapkan ingin berkeluarga bersama dia, hati-hati, pertanda bahwa ada ketidaksuburan dari dia, atau bisa jadi dia ini sudah menjadi sosok ayah tapi tidak hadir untuk keluarganya, atau bisa jadi kalau dia belum menjadi sosok ayah ketika dia berkeluarga ya, atau ya kamu memaksakan untuk berkeluarga dengan dia. Hati-hati, ada indikasi dia ini bisa menjadi sosok ayah yang tidak bertanggung jawab atau tidak hadir untuk pasangan dan anaknya gitu ya. Bisa jadi juga mungkin saat ini dia itu sudah bercerai dengan pasangannya, seperti itu ya. Jadi ada sosok ayah yang tidak hadir untuk keluarga ya, selalu tidak ada untuk keluarganya gitu ya. Entah itu karena memang dia masih ingin bebas atau ingin masih merasa bujangan atau gimana gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat seperti itu. Sebagian dari mereka ini ya, ada yang sudah menjadi sosok ayah tapi tidak hadir atau tidak selalu ada untuk keluarga gitu. Kalau aku lihat ya, nampaknya dia ini lagi perlu untuk menahan keinginan dia atau kebutuhan dia terhadap kamu, karena di sini dia mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia nantinya sebelum dia nanti justru malah menyakiti kamu. Jadi kayak dia pengen melakukan effort tapi masih dia tunda. Takutnya nanti kalau misalkan dia gegabah atau salah mengambil keputusan, atau kalau terburu-buru dalam mengambil tindakan, takutnya nanti menyakiti kamu, takutnya nanti akan merusak hubungan kalian lagi, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya juga kalaupun mau menghadapi kamu, mau datang lagi ke kamu, dia harus bisa merasa lebih percaya diri, karena saat ini aku lihat ada rasa ketidakpercayaan diri dari dia mengenai hubungan kalian gitu. Ya, jadi menurut dia kalau misalkan dia ingin memperjuangkan hubungan dia bersama kamu, dia harus berani untuk mengemukakan keinginan dia, kebutuhan dia, seperti itu. Ya.
Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya dia memang perlu terlebih dahulu memahami perbedaan antara percaya diri dengan egois. Karena mungkin selama ini dia menganggap diri dia itu percaya diri, tapi nyatanya ternyata dia itu egois banget gitu. Jadi harus bisa dibedain ya. Kalau percaya diri berarti kan dia berani mengambil tindakan atau keputusan yang memang menguntungkan ya dan tidak merugikan gitu kan. Tapi kalau egois itu kan berarti dia percaya diri tapi justru malah merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Nah gitu, jadi dulu dia mungkin berpikir bahwa dia orang yang percaya diri gitu ya, tapi ternyata aku lihat di sini ketika bersama kamu ada momen-momen atau ada tindakan-tindakan dia, mungkin beberapa dia itu terlalu egois gitu sehingga merugikan kamu atau menyakiti kamu gitu. Jadi mungkin ini yang membuat hubungan kalian itu sekarang tidak baik ya. Hubungan kalian mungkin berjarak atau berpisah seperti itu ya. Ditambah lagi di sini kan dia selalu selama ini memaksakan kebutuhan dia, pendapat dia, keinginan dia terhadap kamu, sehingga sering banget ngebuat kamu itu jengkel, kesel ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini punya sifat yang agresif, dan bahkan menurut dia kepribadian dia yang punya sifat menurut dia sifat agresifnya dia ini adalah bentuk kepribadian dia yang membuat dia merasa kayak menarik gitu loh di mata orang-orang seperti itu ya. Tapi di mata kamu karena dia terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan, namanya agresif ya, berarti kan tindakan yang berlebihan gitu ya. Itu justru malah membuat kamu sering marah sama dia, sering kesel sama dia, karena mungkin selama ini tindakan agresif dia itu tidak bisa dia kendalikan gitu loh, tidak terkendali gitu ya, sehingga akhirnya menyakiti kamu ya, orang yang sebenarnya dia cintai dan orang yang dia harapkan. Jadi gini, dia itu sebenarnya memang pengen cari pasangan, dia itu juga udah punya standar loh, standar atau kriteria pasangan, pengennya pasangan dia tuh yang gini gitu ya. Nah terus itu ketika dia bertemu dengan kamu, ketika dia sudah dekat, ketika dia sudah mengenal kamu lama gitu ya, dia mulai menyadari, oh ternyata kamu tuh orang yang sesuai dengan kriteria dia yang dia harapkan selama ini, dan ternyata juga dia memang sukai gitu. Cuman itu dia sifat dia atau kelakuan dia ya seperti itu gitu. Jadi walaupun kamu orang yang ternyata dia harapkan, karena sifat dia seperti itu, jadi ya tetap aja dia menyakiti kamu gitu. Mungkin selama ini ya, ketika kalian masih bersama ya, kalau aku lihat nampaknya baik kamu dan dia sama-sama lagi berjuang dalam hal keuangan ya, sama-sama lagi menstabilkan keuangan masing-masing, finansial masing-masing seperti itu. Karena mungkin di antara kalian ya, atau mungkin memang kalian berdua ini ada keinginan untuk memiliki sesuatu ya, ingin punya aset, ingin membeli mobil, membeli rumah, seperti itu. Bahkan saking keinginan ini sangat besar ya, salah satu di antara kalian ini mungkin ada yang sampai berani mengambil pinjaman yang cukup besar untuk bisa misalkan membeli apa gitu ya, atau untuk bisa memiliki aset, untuk bisa berinvestasi atau gimana, sampai pinjem uang gitu ya. Entah itu di rentenir atau di bank, terserah deh pokoknya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin inilah ya, ini karena keadaan kamu dengan dia selama ini fokusnya masih di situ, masih di finansial. Ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan atau apa yang sebenarnya dia perlu putuskan tentang hubungan kalian, mau dikembangkan ke depannya bagaimana, atau hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya, mau berkembang seperti apa gitu ya. Karena dia lihat kamu sibuk dengan pekerjaanmu, kamu sibuk dengan keuanganmu, dia pun sama sibuk dengan keuangan dia, sibuk dengan pekerjaan dia gitu kan. Nah jadi aku lihat di sini mungkin di sini kayak
ada beberapa upaya ya yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini bisa berhasil, untuk membuat hubungan ini langgeng gitu. Tapi mungkin sulit gitu. Sulit untuk menjaga keseimbangan itu, keseimbangan hubungan ini gitu kan. Walaupun memang sudah ada effort, walaupun sudah ada upaya untuk mempertahankan hubungan ini tetap stabil, hubungan ini tetap ada, kalian bisa tetap bersama-sama gitu ya. Tapi kayak dijalaninya itu sulit gitu loh. Hubungan ini untuk bisa seimbang, untuk bisa stabil ini sulit gitu ya, karena itu tadi mungkin kurang ada quality time, kurang ada keterbukaan, kurang ada kurang ada waktu ya, seperti itu atau apalah ya. Pokoknya intinya antara kamu dengan dia karena masih berorientasi pada finansial ya, masih fokusnya itu pada money oriented banget deh antara kamu dengan dia selama ini. Jadi hubungan ini tuh kayak masih sulit untuk bisa seimbang seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia juga kayak masih bimbang atau masih bingung harus memutuskan apakah dia siap untuk menciptakan ruang dalam hubungan kalian. Jadi dia itu masih butuh untuk memutuskan apakah dia siap untuk menciptakan ruang di diri dia untuk hubungan kalian. Jadi kayak memberikan waktu gitu ya ke hubungan kalian, untuk memberikan waktu untuk kalian bisa intim satu sama lain seperti itu. Itu juga yang mungkin membuat hubungan kalian tuh masih sering on off gitu ya, karena mungkin dia belum bisa gitu untuk stabil memberikan ruang dan waktu untuk bisa bersama-sama gitu loh, untuk bisa lebih intim, untuk lebih sering terjadwal bertemunya atau berinteraksinya di antara kamu dengan dia gitu. Nih ya, Ten of Wands ya. Jadi kalau Ten of Wands itu berarti memang dia ini punya beban pekerjaan yang sangat berat. Nggak tahu deh job desk dia itu tuh memang seberat itu kah, atau dia itu justru malah bekerja di luar job desk dia pun dia kerjakan. Pokoknya di sini aku lihat ya, dia ini sibuk dengan tanggung jawab pekerjaannya dia. Ya, dia ini sibuk dengan tanggung jawab dia dan juga pekerjaan dia, sehingga dia merasa tidak ada waktu untuk percintaan atau untuk bersikap romantisan di dalam hidup dia bersama dengan kamu atau ya dengan yang lain gitu. Jadi kalau aku lihat di sini karena dia itu sibuk gitu loh, sibuk dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya, jadi dia itu kayak ngerasa kayak kurang ada waktu. Ya belum bisa menghandle atau belum bisa menjadwalkan atau kayak sulit gitu untuk menjadwalkan waktu untuk hal kepercintaan gitu ya. Jadi mungkin kalaupun dia bisa chat kamu, telepon kamu, itu kayak mungkin di sela-sela waktu dia di sela-sela waktu dia yang nggak sibuk aja gitu. Jadi itu pun jarang banget gitu. Kalau aku lihat di sini ya dia jarang banget gitu. Nggak sibuk terus aku lihat di sini gitu. Ya, jadi mungkin karena hal-hal seperti ini ya, tentang pekerjaan, keuangan yang menyita sebagian besar waktunya dia dan tidak menyisakan ruang untuk melampiaskan emosi dia terhadap kamu atau perasaan dia terhadap kamu, karena menurut dia segala sesuatunya itu begitu sibuk di kehidupan dia, sehingga dia kayak udah gak punya energi lagi untuk dia habiskan untuk bersama dengan kamu selama ini ya. Ditambah lagi juga dia punya tekanan tanggung jawab ya. Jadi kalau untuk percintaan aku lihat di sini kayak butuh waktu ekstra ya, atau dia butuh tenaga ekstra juga kalau misalkan mau pekerjaan dia jalani, percintaan juga dia jalani gitu. Sedangkan di sini dia udah keteteran gitu sama pekerjaannya ya. Dia kalau udah bekerja tuh udah capek banget, pulang ya udah capek banget gitu. Jadi untuk memprioritaskan percintaannya bersama kamu itu sulit gitu.
Ditambah lagi di sini dengan Seven of Swords, berarti kamu ini menjalin hubungan dengan orang yang tidak jujur, pengkhianat, suka berbohong, selalu melakukan kecurangan, berselingkuh dalam hubungan, ya kan gitu ya. Aku lihat di sini dia selalu mungkin apa ya? Gini deh, mungkin kamu sering deh ketika masih sama dia tuh sering banget berasumsi yang buruk-buruk terhadap dia, karena ya itu berarti memang ada indikasi bahwa dia ini nggak jujur. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu merasa dari awal kamu merasa dia ini kayak kamu merasa bahwa diri kamu itu sudah punya asumsi buruk-buruk terhadap dia, berarti ya memang sedari awal dia juga memang udah nggak jujur gitu ya. Kalau memang ada asumsi buruk terhadap dia dari kamu, maka memang ada titik dia ini disitulah tidak jujur, dia melakukan kecurangan gitu ya, dia mungkin selingkuh seperti itu. Bahkan alih-alih dia bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang mungkin selama ini kamu inginkan atau yang kamu pertanyakan ke dia gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin salah satu dari dia ini menyembunyikan juga perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Dia selalu mencoba untuk memanipulasi kamu, mencoba mempengaruhi kamu gitu ya, agar jadi gini misalkan nih ya, dia selama seminggu nggak ngabarin kamu sama sekali. Sebenarnya dia menyembunyikan perselingkuhan di situ. Ya, dia menyembunyikan selingkuhannya. Terus kamu mungkin bertanya ya, kamu pengen tahu dia jujur apa enggak. Di situ kamu sudah mulai berasumsi, kenapa selama seminggu tidak ada komunikasi sama sekali gitu kan? Jangan-jangan dia selingkuh nih, tapi kamu pengen dia jujur. Akhirnya kamu bertanya. Yang kamu ingin tanyakan dari kemana aja seminggu ini gitu ya, ngapain aja gitu kan. Mungkin dengan baik-baik kamu bertanya, terus dia jawab, iya aku sibuk nih, gak ada waktu, aku pulang kerja capek banget, langsung tidur, bla bla bla. Intinya alasannya karena bekerja, sibuk bekerja. Nah, di situ ya aku lihat di sini pintar sekali dia itu memanipulasi kamu dan menyembunyikan perasaannya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia selalu dengan alasan-alasan yang untuk bisa memuaskan pertanyaan kamu selama ini, itu sebenarnya untuk menyembunyikan apa kebohongan yang lebih besar di belakang itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang selama ini dia selalu menyembunyikan perasaan dia, terus juga selalu mencoba memanipulasi untuk mempengaruhi kamu agar kamu tetap selalu percaya gitu loh sama dia, agar apa ya, situasi kondisi itu terhandle sama dia, jadi kamu itu bisa dikontrol gitu ya. Terus juga aku lihat di sini Seven of Swords, berarti memang di hubungan kalian dia ini menyembunyikan perasaannya dan juga apa itu namanya, dan juga dia ini menghadirkan musuh di hubungan kalian, atau ada seseorang yang menyamar sebagai teman ya. Dia memang ada pihak ketiga lah ya, pihak ketiga ini nih, pihak ketiganya nggak jauh-jauh dari circle pertemanan ya, entah teman kerja, entah teman nongkrong, entah teman di lingkungan rumah dia ya. Pokoknya di sini aku lihat dari circle pertemanan, orang ketiga ini yang sebenarnya musuh bagimu ya, musuh di hubungan kalian, karena dia menyamar sebagai teman yang sok baik banget ya, ya layaknya teman sih, kayak apa ya, ramah, sopan, baik gitu ya, kelihatannya kayak selalu mendukung, padahal sebenarnya ini adalah orang ketiga di hubungan kalian yang selalu mencoba menyabotase hubungan kalian gitu ya. Jadi orangnya yang gak jauh-jauh. The High Priestess berarti menggambarkan tentang kalau dia seorang pria, dia ini orang yang gila terhadap wanita yang menarik. Jadi kalau dia pria, kamu wanita, terus dia punya selingkuhan, berarti menurut dia selingkuhannya lebih menarik daripada kamu. Mungkin lebih seksi, lebih apa namanya, lebih montok,
lebih lebih wah deh, aduhai deh badannya gitu, atau secara fisik apalah gitu ya, pokoknya lebih menarik dibandingkan kamu. Jadi kalaupun dia pun berselingkuh lagi, berarti selingkuhan dia yang kedua itu lebih menarik daripada selingkuhan dia yang pertama gitu ya. Dia ini orang yang punya kegilaan terhadap wanita yang menarik ya, secara sensual ya. Dia orang yang gampang menggoda dan gampang digoda oleh oleh kecantikan-kecantikan dan kepintaran-kepintaran wanita-wanita di luar sana gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu kalau misalkan dia berjenis kelamin wanita, berarti kamu pria, berarti dia ini orang yang gampang tergoda dengan pria-pria yang memiliki jabatan keuangan yang tinggi, yang besar gitu ya. Jadi dia ini kalau seorang wanita pun dia selalu memiliki lebih dari satu pria gitu loh ya. Kalau dia wanita, dia pun orang yang selalu menghadirkan lebih dari satu pria di kehidupan dia gitu ya. Dan itu kayak udah menjadi sesuatu yang membuat dia ketagihan gitu ya. Dan itu menjadi satu-satunya keinginan dia, dan akan selalu meningkat ya, karena itu udah menjadi sesuatu yang kayak ada sensasi yang tidak tertahankan bagi dia. Kalau dia itu cuma punya pasangan satu itu kayak pengen punya yang lain, pengen punya yang lain lagi, pengen punya yang lain lagi gitu. Paham gak sih sebutannya itu, yang kayak gitulah pokoknya ya. Aku rasa kalian paham seperti itu. Oh, spying. Dia stalkingin kamu nih, ya. Hari ini dia stalkingin kamu. Oh, apology. Apology. Clarity. Oke, kalau aku lihat di sini dia itu intuisinya kuat terhadap kamu ya. Jadi kayak dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lakukan. Jadi walaupun di sini kalian ada jarak atau walaupun kalian saat ini sudah berpisah, dia bisa kayak berintuisi, bisa tahu gitu tentang apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lakukan di sana gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu tuh suka bernyanyi atau suka lagu atau mungkin ya sebutannya ya, kamu mungkin suka kalau upload di media sosial itu back soundnya ada lagunya gitu ya, ada back soundnya, ada lagunya kayak gitu. Nah di sini dia aku lihat ya bisa mengetahui apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lakukan di sana ya, di jauh di sana gitu ya, dengan cara ya mendengar aja lagu yang kamu putar atau apa yang kamu nyanyikan atau apa yang kamu upload gitu ya, yang dijadikan background dalam media dalam media sosialmu kayak gitu ya. Jadi dia kayak bisa membaca gitu. Kalau misalkan kamu lagi nyanyi lagu-lagu galau ya, dia ngerasa bahwa kamu saat ini lagi galau kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak punya telepati gitu terhadap kamu. Jadi kayak mengetahui isi hatimu atau apa yang kamu rasakan walaupun kalian sudah berjauhan, walaupun kalian sudah berpisah, seperti itu.
Ada rasa kegelisahan, ada rasa takut, tapi ada juga rasa waspada. Jadi gimana tuh ya? Saat ini ketika kalian mungkin saat ini sudah tidak baik-baik saja hubungannya, atau kalian sudah berpisah, atau kalian sudah berjarak gitu ya, dia merasa gelisah jauh dari kamu. Tapi ada satu sisi juga, walaupun dia gelisah karena jauh dari kamu atau berpisah dari kamu, dia juga ngerasa takut ya, untuk menghadapi kamu itu takut. Oh, takut nanti dijudge, takut nanti dimintai pertanggungjawaban, takut nanti diungkit, takut nanti diapain, di ya pokoknya banyak ketakutan ya. Takut nanti dimintai janji-janjinya seperti itu ya. Ada ketakutan yang dia juga rasakan. Jadi ada satu sisi dia gelisah, tapi dia juga ngerasa takut, dan juga dia ngerasa waspada terhadap kamu gitu ya. Waspadanya dalam hal apa? Ya bisa jadi waspadanya mungkin nantinya kamu menghubungi dia terus marah-marah kah, atau waspadanya terhadap kamu jangan sampai kamu dimiliki orang kah, seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini ada rasa kegelisahan, takut, dan merasa waspada gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia spying kamu ya, stalkingin kamu di media sosial, di jejaring sosial, untuk mencari tahu kabar kamu, informasi kamu setiap harinya seperti apa, terutama hari ini ya, untuk cari-cari tahu tentang kamu. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih memiliki chemistry terhadap kamu, dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, dia masih memiliki gairah terhadap kamu, dia masih memiliki percikan gairah, sayang, nafsu terhadap kamu, gitu ya. Makanya di sini dia masih sering stalkingin kamu. Terus juga ada keinginan untuk meminta maaf nih sama kamu, dia ingin mendapatkan pengampunan kembali dari kamu. Jadi kemungkinan dia ini bertingkah laku, bersikap salah ya, atau melukai kamu itu mungkin berulang kali ya, karena di sini aku lihat dia ingin mendapatkan pengampunan kembali. Berarti kan ini bisa jadi sudah berulang kali dia menyakiti kamu atau membuat situasi yang sama seperti ini, atau dia berbuat salah itu berulang kali sama kamu, sehingga aku lihat di sini dia ingin mendapatkan pengampunan kembali atau maaf kembali dari kamu. Seperti itu ya. Terus itu ada clarity, berarti ada kejelasan ya. Mungkin aku lihat di sini sekarang dia sudah mendapatkan kejelasan, kebenaran ya, tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Selama ini mungkin dia selalu menganggap dirinya selalu benar, menganggap dirinya selalu apa yang dia lakukan itulah yang terbaik gitu ya. Padahal sebenarnya dia selama ini hanya mendenial ya, hanya menganggap dirinya benar, padahal itu benar atau salahnya juga ya menurut dia benar, tapi kan menurut kamu belum tentu benar gitu ya. Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang narsis gitu kan, jadi selalu menganggap dirinya benar gitu. Akhirnya setelah berpisah seperti ini, dia mulai mendapatkan kejelasan ya dari apa situasi yang terjadi, dengan sikap kamu yang seperti ini gitu ya, dengan sikap kamu yang sekarang acuh sama dia, cuek sama dia, tidak peduli sama dia. Itu akhirnya ditunjukkan kebenarannya. Kenapa kok kamu sampai bersikap seperti itu? Berarti kan ada sesuatu yang menjanggal ya, yang janggal ya di diri dia gitu ya. Jadi kenapa? Akhirnya dia mungkin sadar, oh iya, kamu marah karena dia selingkuh, kamu marah karena dia suka bohong dan sebagainya ya. Bermacam-macam. Akhirnya di sini dia mendapatkan kejelasan, kebenarannya, kenapa semua ini bisa terjadi, kenapa ini bisa seperti ini gitu. Ya mungkin dulunya dia selalu menutup mata ya terhadap kamu ya, dia selingkuh, kamu marah tapi dia mungkin mengabaikan kamu, dia menutup mata, dia menganggap dirinya selalu benar, tindakannya selalu benar gitu kan. Nah sekarang aku lihat kebenaran itu sudah
nampak di depan mata dia. Bahkan mungkin juga dia sudah mendapatkan karma, ya, karena ada kebenaran di sini yang terbuka gitu. Jadi bisa jadi dia juga sudah mendapatkan karma gitu. Ya, terus juga aku lihat di sini apa yang tampak selama ini ditutup-tutupi, ya, apa yang tampak selama ini tidak diungkapkan. Akhirnya aku lihat di sini ada kejujuran yang terbongkar, ya, entah dalam hal apa itu, tapi aku lihat intinya semua yang tertutup-tutupi semuanya terbongkar, terbuka gitu ya. Oke, isi hati dia saat ini atau perasaan dia hari ini adalah komitmen. Dia ingin kamu menjadi bagian di dalam masa depannya dia gitu ya. Jadi dia pengen adanya komitmen bersama kamu. Dia pengen menjadikan kamu bagian dalam hidupnya. Ya, dia pengen kamu jadi pasangannya seperti itu. Walaupun di sini ada perbedaan di antara kalian, ya, dia berharap kamu mengerti perasaan dia bahwa sebenarnya dia pun memang masih sayang, dia masih tertarik, dia masih bergairah terhadap kamu, ya. Jadi walaupun mungkin kamu ada perbedaan dengan dia, entah dalam hal apa perbedaan itu, perbedaan prinsip kah, perbedaan usia kah, perbedaan suku bangsa kah, perbedaan apalagi? Mungkin status pernikahan kah, ya. Di sini kan tadi aku bilang ada sosok ayah, ya, bisa jadi dia duda seperti itu kan. Kamu mungkin masih gadis atau dia duda, atau mungkin dia apalah atau mungkin kamu yang janda, bisa jadi ya. Silakan disituasikan saja. Pokoknya di sini aku lihat ada status juga yang berbeda, tapi lebih banyak di sini umur yang berbeda, ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Nah, mungkin dari perbedaan ini yang selama ini menjadi salah satu kerikil, ya, penghambat kalian juga untuk bisa bersama gitu ya. Misalkan ya itu tadi, misalkan duda, kamu masih gadis gitu kan. Itu mungkin jadi penghambat karena orang tua mungkin tidak restu atau gimana. Nah, itu. Nah, dia berharap kamu bisa ngertiin perasaan dia gitu ya, untuk bisa mendapatkan restu orang tua. Kalau misalkan dalam hal itu yang berbeda, itu juga kan butuh sesuatu yang bisa divalidasi gitu loh ke keluarga kalian, bahwa si dia pantas loh untuk kamu gitu loh. Paham ya? Karena di stereotip di Indonesia ini kan agak krisis kalau dalam hal seperti itu ya. Status pernikahan gitu ya, duda bersama gadis gitu, itu agak rancu. Iya ya, agak rancu. Stereotipnya kurang baik gitu. Misalkan aja kalau perbedaannya itu. Tapi kalau perbedaan yang lain ya kalian situasikan saja. Yang pasti di sini dia berharap kamu mengerti perasaan dia. Gitu ya. Kalau misalkan perbedaan prinsip ya, selama ini kamu sangat ingin segera berkomitmen, tapi dia mungkin belum siap berkomitmen karena pengen have fun dulu, pengen kenal dengan wanita-wanita lain dulu, pengen kilar-kilir ya, pengen bebas dulu. Nah, dia berharap kamu bisa ngertiin perasaan dia, bahwa ya mungkin di masa lalu dia pernah menikah muda, bercerai ya, sehingga di masa-masa inilah dia itu pengen kembali muda, pengen ngerasain lagi bujang, ngerasain lagi single. Nah, jadi pengennya kilar-kilir ya, kenalan sama wanita-wanita yang lain kayak gitu, menikmati hubungan dengan banyak orang, seperti itu ya, contoh aja. Oke, kemudian aku melihat bahwa perasaan dia hari ini merasa tidak layak untukmu. Kenapa? Karena menurut dia kamu orang yang lebih baik daripada dia. Nah, bisa jadi perbedaannya ini juga tentang ini, ya, tentang layak dan tidak layak, ya. Sebenarnya layak dan tidak layak itu kan hanya opini manusia ya, opini seseorang. Tapi ya mungkin inilah opini dia. Dia merasa tidak layak dengan kamu. Berarti kan ada perbedaan, ada ketidakseimbangan, ada ketidakstabilan di antara kamu dengan dia. Entah itu dalam hal effortnya, dalam hal materi, dalam hal memberikan kasih sayang, memberikan waktu, gitu ya. Semuanya lebih baik daripada dia gitu. Kamu itu dalam hal semuanya, aspek apapun itu lebih baik daripada dia. Mungkin kamu lebih cantik ya, dia mungkin parasnya mungkin biasa aja ya, wajahnya ya biasa aja gitu ya. Terus itu mungkin kamu orangnya
pekerja keras, tapi dia mungkin orangnya pengennya uh, bermalas-malasan, tapi pengen banyak banyak menghasilkan keuntungan gitu, tapi males orangnya kayak gitu ya, atau apa deh gitu. Intinya di mata dia kamu lebih baik daripada dia. Jadi kalaupun kamu hidup sendiri dengan dirimu sendiri, itu kayak kamu tetap hidup gitu loh ya, kamu tetap akan baik-baik saja gitu. Justru malah kalau misalkan kamu bersama dia dengan dengan ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dia dalam effortnya ke hubungan ini, justru malah kayaknya menambah beban hidupmu gitu. Makanya di sini dia merasa bahwa kamu itu dalam hal apapun orang yang lebih baik daripada dia gitu ya, dalam hal apapun. Keuangan mungkin lebih besar dari dia ya, pendapatan mungkin lebih besar, karir mungkin lebih bagusan kamu mungkin lebih cantik ya, kamu mungkin lebih berbesar hati ya, kamu orang yang mungkin segala-galanya lebih dari dia gitu. Tuh, nampaknya memang masih ada sesuatu yang ditutup-tutupinya atau belum jelas di antara kalian. Nah, di sini ada keinginan dari dia mengungkapkan sesuatu yang belum jelas, atau masih menjadi kesalahpahaman, atau menjadi rahasia, atau belum terungkap lah ya kepada kamu. Jadi dia ingin memberitahu kamu tentang kebenarannya. Kenapa sih kemarin dia cuekin kamu? Kenapa sih kemarin dia lebih memprioritaskan karirnya sehingga dia tidak bisa memberikan waktu terhadap kamu? Kenapa sih dia selingkuh? Kenapa sih dia bohong? Itu pengen dia ungkapkan semuanya gitu, dia pengen kasih tahu kamu. Terus itu juga ada destiny, ada takdir. Berarti saat ini dia lagi berjuang untuk menemukan jalan hidupnya yang benar ya. Dia pengen punya kehidupan yang jalan itu lurus-lurus aja, nggak lagi, kalau misalkan dalam percintaan mungkin nggak lagi selingkuh-selingkuh ya. Dia pengen cari pasangan yang tepat, pasangan yang memang mau terima dia ya. Terus itu pengen punya pekerjaan yang stabil, bagus ya, punya lingkungan lingkungan pertemanan yang sehat ya, punya pasangan yang nggak toksik ya, seperti itulah pokoknya ya. Dalam karir, dalam kehidupan, pengen punya kehidupan yang jalannya lurus-lurus aja deh gitu, yang nggak usah niko-niko gitu. Nah, ini yang sedang dia perjuangkan untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan dia. Terus itu, wow, di sini ada apology, di sini ada apology, di sini ada forgiveness. Berarti memang kuat banget energinya, dia ingin mendapatkan maaf atau pengampunan dari kamu. Ya, mungkin selama ini ketika dia masih sama kamu, dia ini selalu dibayang-bayangi oleh masa lalu. Ya, entah karena mungkin ya itu tadi, mungkin dia duda, berarti dia pernah gagal dalam pernikahan ya, atau dia pernah gagal dalam hubungan, atau mungkin dia anak broken home ya, atau dia pernah menjadi korban KDRT, sehingga dalam hal hubungan di masa lalu itu menjadi trauma. Bisa jadi seperti itu, atau ya bisa jadi juga memang ternyata ketika dia sama kamu, masa lalu itu tuh menghantui dia, entah memang secara fisik, orang masa lalunya itu selalu mengganggu hubungan dia bersama pasangannya, bersama dengan kamu, atau dengan yang selingkuh-selingkuhannya lainnya, atau memang ya itu masih menjadi trauma di masa lalu dia. Ya, masa lalu dia itu menjadi trauma sehingga dibawa ke sekarang, ke kehidupan yang sekarang tuh jadinya kayak menghambat kehidupan dia yang sekarang gitu. Ya, atau kehidupan dia sama kamu selama ini. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada masa lalu yang sebenarnya belum bisa dia lupakan gitu ya. Dia makanya di sini ingin mendapatkan pengampunan sama kamu, dan saat ini dia berjuang untuk melupakan masa lalu. Kayaknya itu deh, kayak karena ada bayang-bayang dari masa lalu gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kamu mungkin sering mengungkit masa lalunya, misalkan dia tadi duda misalkan ya, kamu mungkin mengungkit masa lalunya bersama mantan dia, akhirnya dia kepikiran, akhirnya dia ke-trigger lagi gitu ya, akhirnya teringat terus, terbayang-bayang gitu. Bisa jadi contohnya seperti itu, atau hal lainnya deh. Pokoknya ini ada hubungannya dengan masa lalu yang perlu dia lupakan dulu gitu ya, untuk bisa ya kalau ada kesempatan bisa bersama dengan kamu, karena di sini dia berharap masih bisa diberikan komitmen
gitu ya, diberikan kesempatan untuk bisa berkomitmen sama kamu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 13, 30, 8, 28, 14, 10, 1, 25, 26, 19, 31, 12, 3, 24, 23, 2, 17, 11, 15, 7, dan 16. Bulannya di sini bisa bulan apapun antara kamu dengan dia, bulan lahir kah, bulan pertemuan, bulan berakhirnya hubungan kalian kah ya. Ada Desember, Oktober, April, September, Februari, Juni, November, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio tikus, sio anjing, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio kuda, sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. GSXDBOLNTJ PHRY CEQI MAUFZKV. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.